Allah berfirman, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Salam damai sejahtera saudara-saudara yang terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, apa kabar Anda hari ini? Saya sangat berharap bahwa hari ini Anda betul-betul berjuang, berusaha melakukan 5B. Apa Romo 5B itu? Babi bu bebo? Bukan, tetapi berdoa, berusaha, beriman, bersyukur. Nah, yang kelima Anda bisa tebak nggak? Tadi coba ulangi. Yang pertama tadi berdoa, bukalah setiap hari Anda dengan doa. Lalu yang kedua berusaha. Karena kalau cuman mengandalkan doa tanpa usaha, sama juga bohong. Doa harus disertai dengan usaha. Yang ketiga beriman. Imani apa yang kita doakan, imani apa yang kita usahakan, bahwa Tuhan akan menjadikan segalanya baik. Lalu yang keempat adalah bersyukur. Syukuri semua lika-liku perjalanan pembentukan-bentukan Tuhan untuk kehidupan kita. Maka yang terakhir, setelah kita melakukan apa yang menjadi bagian kita, serahkan semuanya kepada Tuhan dengan berserah. Keren bukan saudara-saudara? Saya ingin bertanya kepada saudara, siapa yang suka makan coklat? Ayo ngaku di kolom komen, siapa yang suka makan coklat? Ah Romo, coklat bikin gemuk. Gak apa-apa kalau gak sering-sering, atau carinya yang less sugar, yang gulanya itu sedikit, atau bahkan dark coklat, coklat yang pahit. Karena kata penelitian, coklat itu membuat orang bahagia. Coklat itu membuat orang itu sukacita. Coklat itu membuat orang melupakan kesedihannya untuk sementara. Saudara-saudara, tadi saya katakan coklat membuat orang lupa akan kesedihannya, membuat orang bahagia, tapi untuk sementara saja. Maka dia harus makan coklat lagi, lama-lama gemuk. Nah, maka dari itu saudara-saudara, saya akan menawarkan sesuatu yang mirip coklat tetapi sifatnya tidak sementara. Di depan saya ini ada coklat hadiah Natal, sisa Natal kemarin, ada 5 varian. Kalau kita lihat itu ada 5 ya. Nanti akan saya pilihkan untuk Anda coklat mana yang cocok untuk Anda, yang ternyata di dalamnya ada ayat-ayat atau firman-firman Tuhan yang pasti mau berbicara untuk kehidupan Anda. Yuk kita buka yuk. Bagaimana 5 coklat ini, 5 firman Tuhan ini betul-betul mengkoreksi, menguatkan, meluruskan, membakar kembali semangat kita untuk berdoa, berusaha, beriman, bersyukur, dan berserah. Mari, kalau Anda punya kitab suci, tidak ada salahnya kalau Anda buka-buka bareng dengan saya supaya Anda bisa menyimak firman Tuhan mana. Kalau Anda sudah menemukannya, jangan lupa untuk distabilo atau dilingkari ayat-ayatnya. Supaya suatu saat nanti ketika Anda baca lagi, Anda akan mengenang perjalanan-perjalanan rohani Anda ketika Anda sedang dibentuk oleh Tuhan. Firman Tuhan yang pertama kita lihat ya, dari coklat warna apa? Wow, coklat warna emas. Ada firman Tuhan apa di situ? Kalau kita lihat di situ ada 2 Raja-Raja bab 20 ayat 5. Silakan Anda buka kitab suci Anda. Kitab 2 Raja-Raja bab 20 ayat 5. Di situ Tuhan mau berfirman kepada Raja Hizkia, termasuk juga kepada kita. Tuhan berkata, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, sebuah firman yang luar biasa. Latar belakang dari firman yang indah ini adalah nubuatan Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia, bahwa Raja Hizkia harus bersiap-siap karena ia akan mati sebentar lagi.
Raja Hizkia diminta untuk berpamitan dengan keluarganya. Tetapi saudara-saudara, yang hebat luar biasa, Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dia menyadari dosa-dosanya, dia menangisi segala kesalahan-kesalahannya. Dia mengalami pertobatan sungguh-sungguh. Dia betul-betul tampil meskipun dia seorang raja, tapi di hadapan Allah semesta alam, dia sadar dia bukan siapa-siapa. Alhasil saudaraku, Allah berfirman, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Dan pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Saudara-saudara, kalau doa-doa Anda dikabulkan oleh Tuhan, pergilah ke rumah Tuhan, pergi ke gereja, bersyukurlah sejadi-jadinya. Bersyukurlah sekenceng ketika Anda meminta permohonan itu, ketika Anda berdoa. Keren bukan? Kita lihat lagi, coklat mana ya? Coklat kita pilih. Iya, ada coklat warna biru. Di situ ada tulisan surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 11. Surat kepada orang Ibrani bab 6 ayat 11. Apakah Anda sudah menemukannya? Ibrani bab 6 ayat 11. Di sana dikatakan begini. Supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang lestari. Sampai apa yang kamu harapkan akhirnya benar-benar kamu miliki. Saudara-saudara, cocok dengan B yang kedua, yaitu berusaha. Kalau orang beriman berusaha, jangan pernah setengah-setengah, jangan pernah setengah hati, jangan pernah kenceng di awal tetapi di tengah mandek atau bahkan melempem. Surat kepada orang Ibrani mengatakan bahwa supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhanmu yang lestari. Lestari itu artinya abadi. Jangan hari ini tempe, besok tahu, tetapi kesungguhan yang sungguh-sungguh. Betul-betul hadir dalam kehidupan kita. Kita akan berjuang, berusaha bersama Tuhan. Sampai Tuhan tadi dikatakan, sampai apa yang kamu harapkan, akhirnya benar-benar kamu miliki. Mungkin ayat ini betul-betul menampar kita. Karena seringkali sebagai orang beriman sekalipun, usaha-usaha kita cuma di awal doang. Cuma lagi semangat doang. Tergantung mood. Tergantung perasaan, tergantung reaksi orang-orang. Kalau reaksi orang-orang positif, nepok tanganin kita, mendukung kita, kita semangat. Tapi ketika dicaci, dimaki, digosipin, difitnah, kita langsung melempem. Padahal yang kita lakukan adalah perbuatan-perbuatan yang baik. Keren bukan? Berusahalah dengan kesungguhan yang lestari, sampai kamu memiliki apa yang kamu harapkan. Wow, Ibrani bab 6 ayat 11. Catat itu dalam hati Anda. Kemudian saudaraku, coklat yang ketiga. Kita lihat, wah, coklat warna hijau. Di situ ada Mazmur bab 34 ayat 14 sampai 15. Silakan Anda buka Mazmur bab 34 ayat 14 sampai 15. Di sana dikatakan apa? Jagalah lidahmu terhadap orang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ini cocok dengan B yang ketiga, yaitu beriman. Bahwa kita beriman bukan cuma berdoa, bukan cuma ketika kita di gereja, bukan cuma ketika kita di hari Minggu, tapi orang beriman dalam kehidupan sehari-harinya, imannya harus menjadi kenyataan. Bagaimana caranya? Mazmur bab 34 ayat 14 mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Karena seringkali dosa karena lidah itu yang paling banyak sering kita lakukan dalam kehidupan kita. Secara sadar maupun tidak sadar, sengaja maupun tidak sengaja. Tahu-taunya kita ngomongin orang yang jelek-jelek, tahu-taunya kita sombong, tahu-taunya kita mudah mengeluh, tahu-taunya kita protes terus sama Tuhan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, luar biasa.
Dikatakan, jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, dan jagalah bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Seringkali yang kita tipu bukan cuma orang tua kita, bukan cuma pasangan hidup kita, bukan cuma teman-teman atau umat kita, tetapi yang seringkali kita tipu adalah Tuhan sendiri yang sebetulnya tidak bisa kita tipu. Dalam doa-doa kita, dalam janji-janji kita, kita seringkali menipu Tuhan. Saudara-saudara, di sini dalam beriman jangan kita lekat dengan kejahatan, dengan segala tipu daya. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Itu ciri khas orang beriman. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Karena seringkali dunia, pergaulan kita menggosok-gosok kita supaya membenci seseorang, supaya tidak suka dengan seseorang, supaya hati kita terbakar dengan permusuhan dan kebencian. Orang beriman tidak bisa seperti itu. Carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Itulah shalom. Relasi kita dengan Allah, relasi kita dengan sesama dalam keadaan shalom, keadaan baik. Keren bukan? Kemudian coklat yang keempat. Kebetulan warnanya coklat. Di situ ada Keluaran bab 14 ayat 14. Coba Anda cari Keluaran bab 14 ayat 14. Ada apa di situ? Di situ dikatakan, bagi orang yang bersyukur, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Itulah yang membuat kita bersyukur bahwa kita tidak berjuang sendirian. Kita tidak berdarah-darah sendirian. Ada Tuhan yang berjuang buat kita. Kalau kita dilukai oleh orang lain, ada Tuhan yang lebih terluka karena Tuhan berjuang untuk kita. Tuhanlah yang sesungguhnya terluka oleh ucapan-ucapan tingkah laku orang lain. Demikian juga ketika kita melukai orang lain, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak kita, sebetulnya Tuhanlah yang lebih terluka. Karena kita ini anak-anaknya, karena kita ini adalah ciptaan yang begitu dikasihinya. Tuhan yang berjuang buat kita, supaya jangan ada luka, supaya jangan ada air mata, supaya jangan ada penderitaan. Saudara-saudara, dalam semua rasa syukurmu, betul-betul pahami Tuhan yang sedang berjuang buat kita. Itu yang menjadi alasan kita untuk bersyukur. Tuhan punya bagiannya, kita juga punya bagiannya. Itu yang menjadi luar biasa. Kita lihat di coklat yang kelima ada apa? Ini warnanya apa ya? Pink lah. Di situ ada Mazmur 147 ayat 3. Mazmur bab 147 ayat 3. Ada apa di situ? Mazmur 147 ayat 3. Di situ dikatakan, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, ini ada kaitannya dengan B yang kelima, yaitu berserah. Kalau dalam peperangan kita udah babak belur, kita udah banyak kalah, bahkan terluka. Orang seringkali ketika kekuatan lawan sudah lebih besar daripada kita, kita menyerah. Nah, kepada Tuhan bukan sekadar menyerah karena kita pasif, karena kita merasa kalah, karena sudah kalah dengan aneka macam luka-luka kehidupan. Kepada Tuhan kita berserah. Kenapa kita berserah? Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Jangan biarkan luka-luka kehidupan kita membuat kita berhenti mencintai Tuhan. Membuat kita berhenti berjuang lagi, melangkahkan kaki kita lebih baik lagi. Karena Tuhan selalu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saudara-saudara, luar biasa bukan firman Tuhan untuk Anda hari ini? Saya yakin tidak ada yang kebetulan. Tidak ada. Semua sudah diatur oleh Tuhan. Biarkan Tuhan berbicara untuk Anda. Tuhan menguatkan Anda kembali. Firman-Nya, rahmat-Nya, berkat-Nya menguatkan Anda menjadi pribadi-pribadi yang baru. Dibentuk oleh firman Tuhan. Dibersihkan oleh firman-Nya juga.
Semoga 5 firman ini betul-betul menjadi penyemangat hidup Anda. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa videonya untuk di like, di komen, dan juga di share. Bye-bye.